Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Taman obat kuno abadi yang misterius penuh dengan semua jenis ramuan ilahi. Bahkan ada obat umur panjang. Mata Si Hao langsung menyala seperti dua matahari kecil. Dia sekarang sangat menantikan ini. Namun, kata-kata Voice Sky Divine Fine berikutnya segera membuatnya putus asa, mengatakan kepadanya bahwa taman kuno itu sangat sulit ditemukan, bahwa itu mengambang di langit. Selain itu, bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan bisa masuk. Itu karena bahkan jika Dewa Surgawi masuk, mereka masih akan mati. Si Hao menghela nafas. Saat ini, dia sangat membutuhkan obat-obatan abadi, atau jalannya di depan akan sangat sulit. Jika dia melanjutkan di sepanjang jalan ini, tubuhnya akan mati dan daunnya akan padam. Tidak ada hasil yang baik. Sepertinya dia masih harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Menurutnya, karena dia akan berada di Immortal Ancient untuk waktu yang lama, dia akan mendapatkan kesempatan cepat atau lambat. Pada saat yang sama, dia memikirkan hal lain. Apakah ada banyak dewa surgawi di sini? Ada beberapa daerah khusus yang memang ada. Di area di mana kalian semua bergerak, secara normal, kalian tidak boleh menabrak apapun. Voice Sky Divine Fine berkata, Immortal Ancient sangat luas dan tak terbatas, sulit untuk dijelajahi secara keseluruhan. Sudah berapa lama sejak kita masuk? Si Hao bertanya pada Divine Strike Stone. Dia telah berkultivasi selama ini, sampai-sampai dia bahkan lupa waktu. Dia tidak mengalami perjalanan waktu. 1,5 tahun. Batu mencolok ilahi berkata, memberitahunya jumlah pasti waktu yang telah berlalu. Tidak terlalu buruk, jauh lebih pendek dari yang saya bayangkan. Saya pikir beberapa tahun telah berlalu, kata Si Hao. Dia memandang Kaisar Kupu-Kupu, menemukan bahwa itu telah berubah menjadi kepompong emas. Setelah memakan obat suci karang merah itu, Kaisar Kupu-Kupu membentuk kepompong dan memasuki kondisi tidak aktif, tidak terbangun selama ini. Itu masih hanya larva, namun langsung melahap sebatang obat suci. Ini sangat mengejutkan. Tidak mungkin binatang suci legendaris lainnya bisa begitu penuh kehidupan setelah dilahirkan. Ketika keluar dari kepompong, seharusnya menjadi kupu-kupu, menunjukkan wujud aslinya, kan? Si Hao sangat berharap. Sebelumnya, meskipun kupu-kupu kaisar memiliki sayap, itu hanya kristalisasi kekuatan ilahi dan bukan sayap kupu-kupu sejati. Sementara itu, selalu ada serangga emas berdaging yang agak seperti kepompong. Ayo pergi, kita akan melakukan perjalanan di sekitar kata-kata kecil itu dan melihat bagaimana keadaan teman-teman lama kita. Suasana hati Si Hao cukup baik. Setelah mencapai tahap pertengahan dari alam api ilahi, kekuatannya telah meningkat pesat. Ada semacam perasaan seperti dia memiliki energi untuk disia-siakan. Mereka tiba di tempat di mana mereka pertama kali melihat Voice Sky Divine Fine. Si Hao sebelumnya telah setuju dengan Lan Yichen dan Luo Dao untuk bertemu di sini. Hanya karena budidaya isolasi, tanggal yang disepakati telah lama berlalu. Ada sebaris teks di sudut tersembunyi. Sebuah lokasi telah ditulis, Radiant City. Ini jelas berada di dalam dunia kecil yang berbeda, mungkin lokasi yang cukup terkenal. Jika tidak, mereka tidak akan hanya meninggalkan sebaris teks sederhana. Gelembungnya berkabut, dunia kecil banyak. Mereka semua saling berhubungan, membentuk Immortal Ancient yang luas dan tak terbatas. Si Hao memasuki dunia kecil, dan segera setelah itu,
dia bertemu dengan beberapa makhluk. Mereka semua berasal dari alam yang lebih tinggi yang sekarang telah menjadi dewa. Dia bertanya tentang Radiant City dari mereka. Orang-orang ini semua melakukan kewaspadaan karena takut diserang, dan karena itu, mereka hanya berbicara dengannya dari jauh. Itu karena meskipun mereka semua berasal dari alam yang lebih tinggi, masih akan ada perkelahian dari waktu ke waktu. Kota itu cukup terkenal, terletak di Radiant Realm. Banyak ahli alam api ilahi telah menuju ke sana untuk bertukar berbagai harta surgawi. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Menggunakan koordinat yang dia terima dari mereka, dia sekali lagi menuju dunia kecil lainnya. 1,5 tahun telah berlalu. Sebagian besar jenius yang memasuki Immortal Ancient menyalakan api ilahi mereka. Semuanya mencari keberuntungan alami mereka sendiri setelah menjadi kuat. Ada banyak obat spiritual di tempat ini, dan bahkan memetik obat suci bukanlah hal yang langka. Jika keberuntungan seseorang cukup baik, bahkan mengambil buah dewa surgawi yang tercatat dalam buku tulang dan mencapai kesuksesan instan bukanlah hal yang mustahil. Beberapa ratus pembudidaya telah masuk, banyak dari mereka berinteraksi satu sama lain. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan akan bertukar berbagai artefak magis, ramuan obat, dan hal-hal lain yang diperlukan. Sampai-sampai mereka bahkan akan bertukar sedikit informasi rahasia. Radiant City mulai berkembang justru karena alasan ini. Ini sebenarnya adalah kota kuno yang sudah ada sejak lama. Rumor mengatakan bahwa setiap kali Immortal Ancient dibuka, tempat ini akan sangat ramai. Itu akan selalu menjadi pasar terbuka yang penting. Sampai-sampai bahkan beberapa jenius dengan kultivasi yang relatif lebih lemah yang tidak mau mengambil risiko tinggal di sini, tidak keluar untuk mencari keberuntungan alami tetapi dengan tenang menjalankan bisnis di sini, menjadi pengusaha. Dengan demikian, jumlah harta yang mereka peroleh mungkin belum tentu lebih rendah daripada yang berkeliaran di luar. Radiant Realm benar-benar besar. Si Hao menghela nafas dan berkata, mereka telah memasuki alam ini selama beberapa hari, dan baru sekarang mereka akhirnya melihat sebuah kota di batas cakrawala. Dari kejauhan, tembok kota tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah ruang yang ditempati sangat besar. Ada gelombang energi darah yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar merembes keluar dari kota, cerminan dari pertemuan para ahli. Ada 100 kota serupa, masing-masing didistribusikan di dunia kecil yang berbeda. Mereka semua adalah tempat pertemuan penting yang digunakan oleh para pembudidaya untuk bertukar keberuntungan alami. Namun, Radiant City seharusnya menjadi salah satu dari 10 kota kuno terbesar. Ada orang-orang yang bepergian ke arah yang sama di sekitar mereka. Mereka semua menuju kota besar di depan, berharap untuk bertukar obat-obatan yang menakjubkan, teknik, bahan berharga ilahi, dan hal-hal lain yang mereka miliki. Belum lama ini, seseorang mengeluarkan 3 buah dewa, membuat keributan. Sepanjang jalan, beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Si Hao tertarik, meminta mereka untuk informasi lebih lanjut. Aku percaya itu adalah buah perak yang dihasilkan oleh pohon naga jahat. Jika seseorang memakannya, mereka tidak perlu berkultivasi dan akan langsung menerobos ke alam diri sejati. Seseorang berkata, itu ajaib? Si Hao terkejut. Buah yang dapat segera mempromosikan seseorang menjadi dewa sejati, ini sangat menantang surga. Tentu saja, ada hal-hal yang lebih hebat dari ini, hanya saja tidak ada yang akan menukar barang-barang itu. Seseorang berkata, siapa yang membeli buah naga jahat itu? Si Hao bertanya, saudaraku, saya menyarankan Anda untuk tidak memperhatikan itu.
Tidak peduli berapa harga yang Anda bayar, Anda tidak akan dapat membelinya, dan sebaliknya hanya akan membuang semua barang berharga yang Anda miliki. Seseorang memperingatkan dengan suara lembut. Mengapa demikian? Si Hao bingung. Hal-hal itu, daripada mengatakan itu ditukar, mungkin lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk memilikinya dan kemudian memberikannya kepada orang-orang aneh kuno itu. Apakah Anda dapat membelinya dari orang-orang itu? Ketika si Hao mendengar ini, dia mengerutkan kening. Apakah semua orang aneh kuno muncul? Dia kemudian mempelajari jawaban untuk pertanyaan ini. Mereka tidak muncul. Sebaliknya, semakin kuat individu legendaris itu, semakin lambat mereka keluar. Ada banyak yang masih berkultivasi, ingin melampaui batas legenda. Bagaimana mereka bisa melampaui batas alam? Si Hao tergerak. Beberapa orang aneh kuno, misalnya, Raja 6 Mahkota yang mulia dan yang lainnya yang telah mempesona dulu dan sekarang, apakah Anda pikir mereka akan memasuki alam api ilahi seperti kita? Mereka ingin menjadi dewa melalui cara yang tidak teratur, berjalan di jalan yang berbeda. Begitu mereka muncul, satu dari mereka akan cukup untuk membantai kita semua, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Bukankah itu terlalu membual? Si Hao melengkungkan bibirnya. Jangan terlalu cepat untuk membantah ini. Orang-orang itu telah mengumpulkan beberapa era pengalaman dan barang. Alasan mengapa mereka melakukan ini? Itu karena mereka selalu menguji berbagai hal, mencari cara untuk maju, hanya mendapatkan kepercayaan diri untuk mengambil langkah itu di era ini. Ketika si Hao mendengar ini, pikirannya terguncang. Dia mengangguk. Setelah menjelajah selama beberapa generasi, seseorang benar-benar akan mendapatkan hadiah besar. Mereka kemungkinan besar menemukan jalan yang tak tertandingi yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Kelompok orang ini tidak keluar, tetapi mereka memiliki sekelompok bawahan, serta beberapa pengikut kuat yang akan mengumpulkan semua jenis harta untuk mereka. Itu karena mereka ingin menempuh jalan yang berbeda. Jumlah obat suci dan suci yang mereka butuhkan semakin banyak, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengambilnya sendiri, alih-alih meminta orang lain melakukannya untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan terbesar di kota semuanya terkait dengan orang-orang aneh kuno itu. Tentu saja, Immortal Palace Inheritor, Divine Darkchild, dan beberapa makhluk muda tertinggi dunia saat ini tidak lebih lemah, juga memiliki sekelompok pengikut kuat yang mengumpulkan harta untuk mereka. Ini adalah situasi saat ini. Mereka yang disebutkan tidak bisa diprovokasi. Akhirnya, mereka semakin dekat dengan Radiant City. Mereka sudah bisa melihat gerbang kota kuno. Seluruh kota dibangun dari jenis batu emas, bercahaya dan cemerlang. Ini juga dari mana namanya berasal. Sebelum mendekati kota, si Hao bertanya kepada mereka yang bepergian ke arah yang sama tentang hal-hal yang harus diwaspadai. Tidak ada pertempuran sengit yang diizinkan di kota. Jika ada dendam, maka itu harus diselesaikan di luar kota, atau kemarahan semua orang akan terprovokasi dan mereka akan menargetkan Anda. Ini adalah jenis pembatasan yang dibuat karena ketakutan bahwa Radiant City akan dihancurkan. Semua pembudidaya harus mematuhi ini untuk memastikan kedamaiannya, memungkinkan pertukaran materi ilahi yang lancar. Jangan memprovokasi penduduk asli Immortal Ancient. Orang lain memperingatkan. Si Hao tidak punya waktu untuk menjelajahi terlalu banyak dunia kecil ini, dan karena itu, apa yang dia pahami sangat terbatas. Dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan nasihat mereka, dan apa yang dia pelajari membuatnya sangat terkejut. Pribumi dibagi menjadi dua jenis. Satu jenis tidak bisa didekati, berada di daerah misterius dan sangat berbahaya.
Ini adalah makhluk paling kuno dari Immortal Ancient. Ada jenis lain yang disebut penduduk asli yang merupakan keturunan jenius dari alam yang lebih tinggi, yang, karena peristiwa yang tak terduga, tidak dapat meninggalkan Immortal kuno. Penduduk asli ini juga kuat, tetapi mereka mempertahankan prinsip untuk tidak mengganggu orang lain yang tidak mengganggu mereka. Penduduk asli itu datang ke Radiant City untuk bertukar harta juga. Orang-orang tua di antara penduduk asli itu, seberapa kuat mereka? Si Hao bertanya. Tipe pribumi pertama yang tidak terlalu saya ketahui. Tipe kedua sangat kuat, tetapi itu tidak akan terlalu menantang surga. Karena saya mendengar bahwa meskipun orang luar seperti mereka telah tinggal di sini, begitu mereka mencapai alam kultivasi tertentu, mereka semua akan mati secara misterius atau menjadi gila. Informasi ini membuat Si Hao terkejut. Seseorang telah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan makhluk kuno, abadi primordial. Seseorang berkata dengan lembut. Itu mungkin tidak benar. Makhluk primordial itu semua bersembunyi tanpa keluar. Mereka memasuki kota, semuanya secara terpisah menukar apa yang mereka butuhkan. Kota ini sangat besar, dan kilau emas samar yang ilahi dan menguntungkan dilepaskan darinya. Ada aura Dao yang sederhana dan tanpa hiasan. Setiap kali Immortal Ancient dibuka, kota-kota kuno ini akan dihidupkan kembali dengan aktivitas, menjadi sangat hidup. Rumput darah naga, usia obat 50.000 tahun. Jangan lewatkan kesempatan ini. Obat suci, harta langka di sini. Saya bersedia menukarnya dengan teknik berharga yang memuaskan. Mereka bisa merasakan betapa ramainya tempat ini begitu mereka memasuki kota. Ada warung pinggir jalan di mana-mana, serta semua jenis toko besar. Bahkan ada aula lelang yang setinggi istana. Phoenix Feather Silver Essence dapat digunakan untuk menempa artefak magis Dewa Surgawi, hanya satu bagian. Jual ke penawar tertinggi. Saya menemukan sebuah gua kuno yang diduga sebagai sisa-sisa makhluk abadi. Jika seseorang membayar harga yang cukup tinggi, saya bersedia membagikan detailnya. Orang-orang yang meneriakkan barang dagangan mereka semuanya adalah pembudidaya alam api ilahi. Namun di tempat ini, mereka seperti orang biasa, melakukan semuanya sendiri. Itu karena setiap orang memiliki jenis kekuatan ini. Iya, bawahan Divine Dark Child menyingkirkan kodok emas berkaki 3. Itu adalah obat primer yang langka. Barang bagus datang dari arah itu juga. Pengikut orang aneh kuno menemukan tangkai lotus pemandu jiwa. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat semangat primordial yang hancur untuk direformasi. Aku benar-benar ingin merebutnya dari mereka. Kamu gila. Mereka dapat mencuri barang-barang dari orang lain di luar kota, tetapi jika kamu berani mengambil tindakan, kamu pasti akan mati. Si Hao mendengar semua ini bahkan sebelum berjalan sejauh itu ke kota. Dia segera mengerti sedikit tentang Radiant City. Apakah ada yang melihat Lan Yichen atau Luo Dao? Si Hao bertanya dengan santai, terlihat agak riang. Dari samping, langsung ada orang yang menatapnya, memperlihatkan tatapan aneh. Di samping, mata seorang ahli alam api ilahi yang mendirikan kios bersinar. Anda tahu mereka? Aku kakak mereka. Apakah Anda melihat mereka? Si Hao bertanya. Apakah kamu ingin tahu? Jika Anda berjalan keluar dari gerbang kota sekarang, mungkin ada berita tentang mereka. Kultivator alam api ilahi ini terkekeh. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Si Hao mengangguk, berbalik dan berjalan menuju gerbang kota.
Dia tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi pada mereka berdua. Terlebih lagi, gangguan yang mereka berdua timbulkan tampaknya tidak kecil, karena cukup banyak orang yang mengetahuinya. Meskipun karakter pembudidaya alam api ilahi itu kurang, sekarang Si Hao berjalan keluar dari gerbang kota seperti ini. Jika ada orang lain yang mencari keduanya, maka mereka pasti akan mengelilinginya. Itu karena kota tidak mengizinkan pertempuran, sementara di luar kota, semua dendam bisa diselesaikan. Semata-mata mencari kematian. Kultivator yang memasang kios tertawa dingin. Saat dia melihat punggung Si Hao, dia tidak merasakan simpati apapun, melainkan semacam kegembiraan dalam bencana. Si Hao berjalan agak santai, benar-benar riang, meninggalkan kota begitu saja. Benar saja, ada makhluk yang mengikuti, apalagi jumlah yang melakukannya tidak sedikit, berjumlah lebih dari 10. Segera setelah itu, Si Hao kembali, masih bertanya di mana Lan Yichen dan Luo Dao berada. Tempat itu masih sama. Penjual itu mengangkat kepalanya, dan kemudian dia sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Bukankah kamu baru saja pergi? Bagaimana Anda bisa kembali?" Dari sudut pandangnya, meninggalkan kota seperti itu pasti akan mengakibatkan kematian. Si Hao tertawa dan berkata, sekitar selusin orang itu memberitahu saya bahwa mereka berdua memperoleh harta suci langka yang cukup tangguh, tetapi mereka dipaksa oleh orang lain, tidak punya pilihan selain lari. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Saya tidak tahu. Jika Anda meninggalkan kota lagi, mungkin ada orang yang akan tahu, kata si penjual. Si Hao mengangguk, lalu berkata, itu masuk akal. Dia pergi lagi. Kali ini, lebih dari 20 orang mengikutinya, karena lebih banyak orang memperhatikan situasi ini. Dengan bawahan Immortal Palace Inheritor, pengikut Divine Dark Child, dan orang-orang aneh kuno yang mengikutimu, apakah kamu bisa hidup? Kultivator alam api ilahi yang menjalankan kios itu mencibir. 1 jam kemudian, dia menggosok matanya dan melihat ke arah gerbang kota. Dia langsung tercengang. Pemuda itu muncul lagi. Dia melepaskan sendawa besar. Bahkan ada stik drum emas di tangannya yang dia kunyah. Aku bersumpah sialan. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Itu jelas bukan kaki ayam, jelas milik luan emas yang agak kuat yang mengikutinya keluar. Itu dimakan olehnya begitu saja? Penjual itu menggigil dalam hati. Dia menatap pintu masuk itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pergi sebelum kembali. Semua bulu halusnya berdiri. Mungkinkah mereka semua dimakan olehnya? Ketika dia melihat Si Hao bersendawa dan terhuyung-huyung, penjual itu sekarang benar-benar ketakutan. Lepaskan hidupku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Dia berkeringat ember, duduk lurus ke tanah. Dia merasa seperti dia benar-benar bertemu dengan monster, atau bagaimana dia bisa berani memakan makhluk dari kekuatan besar seperti itu? Si Hao tampaknya tidak terlalu keberatan. Dia mengambil sebatang obat suci di kios penjual dan berkata, obat langka yang bagus. Anda benar-benar dapat memilih satu. Hanya kebetulan. Hadiah untukmu. Penjual itu berkata dengan suara gemetar. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Bisakah Anda memberitahu saya kemana mereka berdua pergi? Si Hao bertanya. Aku benar-benar tidak tahu. Banyak orang mencari mereka. Namun, saya tahu bahwa mereka memperoleh semacam harta yang menarik kecemburuan banyak kekuatan besar. Kata si penjual. Hal macam apa itu sebenarnya?
unicorn harta karun oktadik. Kata si penjual. Apa? Daging berharga nomor 1 di bawah surga, apa yang dikenal sebagai hal terlezat di dunia ini? Si Hao segera menjadi marah. Penjual itu tercengang. Dia selalu merasa ada yang salah. Mengapa alasan kemarahan orang ini tampak agak aneh? Octadic Treasure Unicorn berada di puncak Archaic Octadic Treasures. Meskipun dikenal sebagai hidangan daging nomor 1 di bawah surga, nilai terbesarnya bukan pada kelezatannya, tetapi nilai obatnya yang mengejutkan. Terlepas dari apakah itu obat suci atau obat suci, jika dimasak perlahan bersamanya, itu akan meningkatkan efek obatnya beberapa kali. Itu bisa dikatakan tak ternilai harganya. Siapa? Siapa yang berani menentang makananku yang berharga? Apakah mereka mencari kematian? Si Hao sangat marah. Penjual itu terdiam. Dia sekarang yakin bahwa dia tidak salah dengar. Mengapa orang ini tampak seperti seorang Faudie? Dia tidak merasa menyesal atas nilai obatnya, melainkan merasa marah dan rasa kehilangan atas kelezatannya. Ada beberapa kekuatan besar yang mengambil tindakan, termasuk orang-orang anak kegelapan ilahi, orang-orang istana abadi, serta orang-orang di bawah orang-orang aneh kuno. Orang-orang itu mencari kematian, kata si Hao. Mereka berdua mengatakan bahwa Octadic Treasure Unicorn sudah memiliki pemilik, dan segera setelah itu, orang itu akan datang mencarinya. Hanya saja, orang-orang dari beberapa kekuatan besar itu mengancam mereka. Dengan apa mereka mengancam mereka? Si Hao bertanya. Mereka mengancam bahwa selama orang di belakang mereka datang, kepala orang itu akan diremukan menjadi otak anjing. Penjual itu berkata dengan sangat hati-hati. Saya lapar. Si Hao mengucapkan 3 kata ini. Penjual itu awalnya tidak mengerti, tapi setelah menatap kosong sebentar, dia sadar. Semua bulu halusnya berdiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.